mencapai 4,3 miliar. Saya tanyakan, itu melanggar hukum tidak? Tidak semua melanggar hukum korupsi. Saya doktor ilmu hukum tidak pernah korupsi. Siap. Bukan bapak saya dalam korupsi. Biar semangat. Ya. Biar semangat keras. Gini, Jadi biar semua dengar. Siap. Bapak kenal. Oke sih. Cemas akan ada permainan di sini tidak ada. Siap. Saya jamin 100%, bukan 99, tapi 100% tidak akan ada permainan di sini. Siap. Kalau menurut aturannya harus terus, ya terus. Tapi menurut aturan ini selesai di sini tidak selesaikan. Jadi media jangan cemas, kawan-kawan mahasiswa jangan cemas. Diduga bahwa ada sesuatu di antara kalian. Ada saya. Sekali lagi, kami inginkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Luxmawe agar segera hadir di hadapan kami dan tunggu 10 menit. Kejaksaan Negeri Kota Luxmawe yang belum juga menetapkan tersangka siapa di balik proyek yang merasa yang merugikan uang negara akan diusut tuntas dan akan dipublikasikan siapa dalang dan siapa wayang yang bermain dengan Cinderella tersebut. Dari mata masyarakat yang kalian lakukan, di mana harga diri Kejaksaan Negeri Kota Luxmawe ini tidak berani pengecut, tidak berani mengungkapkan yang sebenar-benarnya, siapa yang sebenarnya salah dan siapa yang bermain dalam itu. Seperti kita ketahui, negara kita bukanlah negara yang kaya dalam sumber daya. Kenapa? Karena terlalu banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Kita memiliki banyak sumber daya alam, kita memiliki gas dan lain-lain. Tapi apa guna kita punya semua, tapi negara tidak mampu untuk mengolahnya. Hanya merugikan rakyatnya saja. Untuk apa, kawan-kawan? Tuntutan kami yang pertama, meminta Kejari Kota Luxmawe untuk menindaklanjuti kasus proyek fiktif Sunda Meraksa tersebut. Yang kedua, meminta Kejari Kota Luxmawe untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait. Yang ketiga, meminta Kejati Kota Luxmawe untuk segera melakukan penetapan tersangka agar kita dan masyarakat serta kalangan masyarakat ramai tahu siapa dayang dan wayang yang melakukan tindakan pidana tersebut yang seharusnya tidak dilakukan, agar dapat memperkuat perekonomian. Dengan keadaan COVID-19 seperti ini malah melakukan perbuatan tersebut. Sekian. Atas dukungannya saya berterima kasih. Cuman ada pemahaman yang belum sampai kepada diri. Nah, tadi menyebutkan ini adalah proyek. Ya. Nah, pemahaman adik mahasiswa fiktif itu apa? Supaya sama dengan kami. Begini, fiktif itu sebuah pekerjaan yang mengeluarkan uang tapi bentuknya tidak ada. Pekerjaannya tidak ada. Iya. Isinya tidak ada. Iya. Apakah adik mahasiswa tahu persis bahwa perkara ini visinya tidak ada? Kami paham dengan perkara ini karena proyek ini dari Otsus dan proyek ini proyek Multias yang per tahun itu ada dananya. Kami juga paham Pak bagaimana proses dia dari tahun 2017 itu keluar, 2018 keluar, 2019 keluar, dan 2020 ini keluar juga dana untuk pembangunan proyek Sunda Meraksa itu. Tapi di 2020 ini dana keluar, akan tetapi pekerjaan tidak ada. Oke, nah ini yang ingin saya jelaskan kepada dari mahasiswa.
Itu yang kami dengarkan dari Bapak Iya, juga. Itu saya ingin dengarkan bahwa pemahaman adik mahasiswa adalah tidak ada satu sedikit pun fisik. Nol ya, berarti ya. Kalau fisik kan nol ya. Ya. Nah, saya jelaskan pada media juga di sini bahwa hasil penyelidikan ini perjanjian intelijen bahwa hasil penyelidikan intelijen pekerjaan itu dilaksanakan pada bulan Januari. Pekerjaan ini ada, tapi semua pekerjaan itu tanpa kontrak. Jadi fisiknya ada. Kemudian bagaimana cara bayarnya? Sehingga pemerintah kota melelang. Semua lelang itu adalah melanggar hukum. Semua orang sudah tahu bahwa melelang barang yang sudah ada adalah melanggar hukum. Ini persoalan. Sehingga ini persoalan perkara unik sekali. Fisik ada, tapi nggak boleh dibayar. Fisik ada, fisik sesuai dengan kontrak itu. Nah, kalau ada yang ingin tahu, kita cek pasang sama mana fisik yang dinyatakan fiktif. Sehingga kami perlu konsultasi. Nih, ini barang dibuat pada bulan Januari sampai Februari. Jadi barangnya, tapi melanggar hukum. Kemudian barang yang sudah ada ini lelang kembali. Nah, terus setelah kami lakukan pemeriksaan dikembalikan. Sekarang menurut saya bahwa fisik ada, uang dikembalikan. Negara untung pergi. Ini Pak. Ya. Kan ini program multi-years Pak. Iya. Tahun. Nah, Ya. kami juga sebelum kesini kan ada perdiskusian lanjut kan. Ya. Nah, kami pernah diskusi dengan salah satu oknum IPU. Ya. Ya. Jadi mungkin Bapak bisa terangkan juga di sini. Ini ketika Januari, ini komplain ada. Saya lihat komplain ada. Dikerjakan dulu oleh mereka. Januari Februari dikerjakan dulu fisik nih. Fisik tanpa kontrak, tanpa pengawasan, tanpa semuanya. Nah, melanggar hukum, iya. Berdasarkan Perpres bahwa tidak boleh mengerjakan pekerjaan tanpa kontrak. Perpres berapa Pak? Biar kita tahu sama-sama kan, karena ini sesuai kita pun berlandasan hukum kata Bapak. Perpres ya? Iya, Nanti Bapak. saya Perpres ya. Enggak. Gini Pak, jadi gini Pak, ini pembangunan ini kan proyek dari negara kan? Iya, betul. Ada blok anggaran di sana, Iya. ada APBD, otsus ataupun lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana bisa ini tidak diadakan kontrak sementara persetujuan pembuatan proyek itu melalui pihak terkait hari ini Pak? Siapa pihak terkait? Bapak paham siapa yang pihak terkait ini. Maknanya ada lembaga, ada instansi yang hari ini kemudian menyetujui, memberi persetujuan untuk melakukan proyek itu Pak. Nah bagaimana ceritanya Bapak sampaikan nggak ada kontrak? Ini ambigu nih Pak. Bukan, ini yang melanggar. Saya udah bilang ini melanggar, kita semua udah tahu. Oke. Bahwa proyek itu dikerjakan tanpa tender pada Januari, Februari, Maret secara fisik. Iya. Melanggar. Kemudian mereka akalin melanggar hukumnya, Perpres bahwa dibuatlah kontrak Juli ya, ditenderkan. Nah, kemudian setelah ditenderkan, yang dikerjakan Januari itu yang dibayar, tapi bukan fiktif. Artinya fisiknya ada, pekerjaannya ada, hanya saja melanggar undang-undang. Tendernya melanggar undang, kenapa? Pekerjaan dikerjakan lebih dulu daripada kontraknya. Pak, berarti Ini yang jadi persoalan sehingga saya baru berkonsultasi dengan MPT. Ini kerugian negara apa tidak? Dalam konteks pidana ya. Kalau kerugian negara secara administrasi saya terima BPKP, tapi BPKP tidak menentukan korupsinya. Kewenangan ada korupsi ada pada kejaksaan. BPKP adalah menentukan administrasi dan administratif. berarti kan itu memang sudah ada. Fisiknya balik sama-sama. Kita bawa Nah, PU. gini. Kalau pengen tahu. Bapak dengarkan dulu penjelasan. Ya, Bapak, apa itu? Bapak tenang. Oke dah. Biar kan nggak ada semangat. Iya, Semangat. siap. Semangat. Biar semangat. Ya, Biar sama keras. Gini, Jadi biar biar semua dengar. siap. Bapak tenang. Oke sih. Nah, tolong dengarkan saya dulu. Apa? Di sini kan memang betul dugaan itu auditnya memang betul 4,3. Benar. Bukan begitu? Benar. Nah, dan dikembalikan uangnya itu. Iya. Dikembalikan. Benar. Apakah itu melanggar hukum? Walaupun dikembalikan, apakah melanggar hukum? Saya udah bilang, proyek ini melanggar hukum. Iya. Berarti kan tetap dalam kasus tindak Tapi belum pidana tentu tidak berkorupsi. Ah. Makanya perlu saya berkonsultasi dengan Oke, pimpinan. saya jelaskan sesuai Ya. dengan undang-undang. Oke, sip. Ini Bapak Kepala Ya. Kejaksaan Negeri. Saya doktor ilmu hukum tidak pernah korupsi. Siap. Bukan Bapak, saya tidak korupsi. Ini Pak, kita baca sama-sama. Ya.
pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapuskan pidananya. Betul. Nah, bagi pelaku tindak pidana korupsi. Mereka pelaku korupsi sudah mengembalikan uang hasil korupsinya, tetap saja pelaku bisa dipidana. Enggak, saya pikir Hal ini ditegaskan Iya, kalau itu saya dalam paham, Pak. pasal, tolong dengarkan saya sejenak Pak, biar kita paham. Iya. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kurasa Bapak sebagai paham. kepala. Iya. Saya sedang menjelaskan. Iya. Yang perlu Bapak pahami, walaupun mereka telah mengembalikan. Saya tidak membahas pengembalian. Saya tadi Berarti bandingkan. ini Bapak bias dong Tunggu pembahasannya. dulu. Nah gini. Iya. Ini silakan. Januari Oke, saya dia kasih waktu kerjakan Bapak. fisik. Siap. Fisik dikerjain Januari. Ya. Barang ada. Barang ada. Mau tahu nggak? Boleh dilihat kayak ke lapangan. Barang ada. Sudah dikerjakan lebih dulu. Dan itu sudah tercatat sebagai aset pemerintah sekarang. Jumlah 100 per meter itu. Nah, kemudian diakalin untuk membayarnya karena dikerjakan lebih dulu. Ini diakalin membayarnya oleh pemerintah, diakalin yang membayarnya. Ternyata yang menang itu mereka juga dibayar. Namun tidak ada pekerjaan. Kenapa dia tidak ada pekerjaan? Karena dia sudah kerjakan sebelumnya. Nah, ketika kita memeriksa, dikembalikannya uang dikembalikan, fisiknya masih ada. Fiktif atau tidak? Saya tanya sama semua orang di sini. Enggak, gini, itu melanggar hukum atau tidak? Kan saya bilang melanggar hukum. Iya. Nah, saya persoalan fiktif ini. Iya. Kita berkembali pada fiktif. Iya. Barang ada, Iya. tapi melanggar hukum cara membuatnya. Iya. Kemudian kontraknya melanggar hukum. Iya. Apakah bisa di semua seperti korupsi? Bisa? Kata siapa? Ini atas dasar undang-undang. Itu kan di sana. Karena makanya saya berkonsultasi. Iya. Karena physically ada tercatat sebagai aset negara. Kemudian barang dikembalikan lagi. Sekarang fisiknya udah menjadi milik negara, uang dikembalikan, negara rugi foto. Saya tanya sama kita ini mahasiswa ini, Yang barangnya pertama, masih ada, ini saya adain, Iya. tapi tidak ada kontraknya. Iya. Adain. Saya serahkan kepada pemerintah daerah, diambil pemerintah daerah. Ya, Yang pertama, diambil pemerintah daerah ini, dari miliknya. Kemudian saya bayar. tidak diangkat kasus ini Ya. dengan nilai kerugian uang negara 4,3 miliar, itu mereka tidak akan mengembalikan uang itu karena tidak ditahu. Nah, karena sudah ketahuan uang itu Enggak, saya dikembalikan. ingin tanya, posisi fisik itu apa? Kan Saya tanya, Anda tunggu dulu. Bapak mengalihkan lagi. Bukan, saya tidak mengalihkan ini persoalan. Ada yang ada buktinya. Iya, ini prosesnya multios. Ini prosesnya multios, Pak. Saya tanya dulu. Saya tanya semua orang mahasiswa. Kembalikan itu tetap dalam perbuatan Iya, kejahatan. saya Sepakat? Sepakat tidak? Tunggu, lepasin dulu. Tunggu. Sepakat Saya nggak atau jawab. tidak? Saya nggak jawab itu. Sepakat. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Lepaskan itu dulu. Lepaskan pengembalian dulu. Lepaskan pengembalian. Nah, Anda menilai visi itu apa? Visi yang ada sekarang ini. Bapak itu tahu dari tadi fisik. Yang saya tanyakan itu melanggar hukum tidak? Tidak semua melanggar hukum korupsi. Berarti itu ingat ya, sebentar. Itu tidak semua melanggar hukum korupsi. Nah, makanya itu melanggar hukum. bukan. ya? Bukan. Makanya perkara ini saya konsultasi. Oke, bentar Pak. Ini kawan-kawan media. Ini pohon kawan-kawan media. Inilah Kejaksaan Negeri Kota Semawi. Iya. Dan kita banggakan atas pengetahuannya. Nah, makanya karena ini perkara unik. Iya. Saya bilang. Unik memang Pak. Dikerjakan terlebih dulu, kemudian baru dikontrakkan. Yang ini kita duduk poin ke permasalahannya. Apakah ini pelanggaran hukum? Pelanggar hukum ada. Ada pasti kena sanksi. Banyak sanksi pelanggar hukum itu. Gini, ini terlalu biasa. Banyak sanksi. Oke Pak. Pelanggar hukum banyak sanksinya. Apakah sanksi perdata? Apakah sanksi pidana? Apakah fasilitas usaha negara? Ini udah jelas pidana. Bapak yang Kalau begini terhormat. enggak, makanya saya punya alasan. Ya udah, Saya gini, makanya kami minta. Ini keterangan dari Bapak. saran Bapak itu Sejauh mana? saran- Ini kan media. Iya. Kenapa Bapak tidak mengungkapkan yang sebenar-benar kasus itu seperti apa dan bagaimana dan apa dasar hukumnya itu pelanggaran dan apa sanksi untuk mereka? Itu yang kami kawan-kawan media dengarkan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan media? Tidak ada masalah. Tolong, ini kawan-kawan media mereka, tolong Bapak jelaskan. Jangan ada tutup-tutupan di sini. Bapak sebagai kepala Kejari Kota Semawi harus menegakkan apa yang memang kewajiban dan tugas Bapak.
Nah, makanya saya sampaikan ini. Ya, dan saya akan diam, akan mendengarkan Bapak. Iya, makanya saya sampaikan ke media bahwa fiktif yang dimaksud itu adalah tidak ada sama sekali pembangunan. Proyek Multias ini tahapnya, uangnya per tahap keluar. Maka satu tahap itu memang udah ada bendanya, lagi dikerjakan. Yang permasalahan ini tahun 2020. Oh, ini Bang, Bapak ini asik berfokus, bendanya ada benda yang kita permasalahkan, yang kami mau dengarkan Bang. Ini kalau memang Bapak itu serius dengan permasalahan ini, apa sanksi? Siapa tersangka? Apa dasar hukum pelanggaran tersebut? Kami dengarkan kawan kami. Itu kan masih proses. Ya. Dugaan korupsi sudah ada dari BPKP perwakilan Aceh 4,3 miliar. Jangan kibuli kami di sini. Media semua memberitakan itu kebenaran, bukan penipuan. Jadi gini, karena saya sudah bilang perkara ini. Kenapa? Karena ini adalah dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru tender. Nah, kalau seandainya penyidik saya menemukan ketika ada kompromi ini ada fee yang langsung diterima oleh orang tertentu, kalau ini perkara selesai, bukan persoalan fisiknya, bukan persoalan pembayarannya, tapi ada KKN dalam menunjukkan kontraktor. Namun sampai hari ini penyidik saya belum menemukan ada aliran dana kepada pihak-pihak terkait. Sehingga kalau seandainya itu terjadi, saya gampang saja, karena kompromi inilah maka ada orang berubah, ada pejabat yang diuntungkan, ada orang yang menangguh di kru kata orang. Nah, karena persoalan ini visinya ada, kemudian uang kembali, dan menurut beberapa konsultan saya, sekarang lagi untung, karena fisik untungnya. Nah, artinya apa? Saya diminta untuk berkonsultasi. Bila perlu saya konsultasi sampai jam bisus. Supaya apa? Supaya jangan keliru nanti sampai di pengadilan saya dibebasin. Karena banyak perkara saya yang seperti ini bebas. Nah, kalau bebas, coba bayangkan. Ini barang sudah ada, kemudian udah dikembaliin, saya harus mengeluarkan uang negara untuk penyidikan ini 200 juta. Saya akan menambah biaya penyidikan saya sampai persidangannya 200 juta. Kemudian di pengadilan bebas. Nah, ini kemarin benar. Inilah yang kami pikirkan. Kami harus berpikir komprehensif saja. Karena BPKP itu keterangan ahli. Keterangan ahli bisa diabaikan. Karena ada bukti itu banyak. Saksi, surat, ahli, dan terdakwa. Tidak hanya itu. Jadi kami ada bukti saja. Nanti kalau perkara ini tidak kami lanjut, kami akan sampaikan bahwa perkara ini terlanjut karena bahwa berdasarkan konsultasi kami begini-begini, kami terlanjut. Sudah salah. Kenapa? Masing-masing ada yang masuk boleh menyampaikan aspirasinya dan pemikirannya ada. Tapi saya yakin pemikiran ada sekarang adalah proyek ini fiktif, tak ada pekerjaan sama sekali. Saya yakin itu. Nggak ada Bapak jelaskan. Kita bisa berapa? Konkretnya Pak, kapan dikembalikan uang itu? Nggak mungkin dong Bapak nggak tahu. Bapak saya mengumpulkan tanggal. Ya udah kapan? Tanggal 21. Kita nggak ada berdebat. Saya Tinggal tanggal 21 Januari ya. Pada saat dikembalikan. Januari 2000. Ya, 2000. Tahun ini. Satu. Siapa yang mengembalikan uang itu? Apakah Kontraktor, ya? kontraktor? Siapa? Kontraktor apa? PT PPA. PT PPA. PT PPA. dari mana dasar hukum Bapak berbicara keterangan ahli dari hasil BPKP itu bisa diabaikan, yang bahwasanya hasil audit BPKP itu merugikan uang negara senilai 4,3 miliar. Apakah itu bisa diabaikan? Ini kawan-kawan media merekam. Berarti Bapak tidak mempercayai BPKP perwakilan Aceh. Ini persoalan gini. Tapi bisa kerugian diabaikan. negara itu ada 2, ada 3. Ya udah. Kerugian Ini negara berfokus. karena tidak kena korupsi. Berfokus atas dasar apa Bapak bisa mengabaikan atas pernyataan Bapak tadi? Bukan saya bilang. Keterangan ahli itu di pengadilan. Bisa saja hakim mengabaikan.
Nah, saya takut pengadilan karena fisiknya ada, barang sudah dikembalikan, kemudian negara lagi untung. Berarti Secara fisik negara untung. iya, berarti pernyataannya gini, dari pernyataan Bapak bahwa Wah, kemudian di pengadilan itu bebas. tolong Yang salah itu jaksa. Tolong dengarkan sebentar Pak. Ya. Saya udah berikan pernyataan kebebasan Bapak berpendapat tadi beberapa menit dan tolong dengarkan saya sebentar. Silakan dengarkan. Mau dicatat. Atas dasar apa mengabaikan itu? Apa Bapak tahu tugas BPKP ini? Perwakilan itu. Sudah tahu kan? Kenapa Bapak bisa berngomong? Itu bisa saja diabaikan. Kenapa Bapak berani ngomong atas dasar apa itu yang Bukan saya diabaikan. Pengadilan saya mengabaikan. Tadi Bapak yang Karena menyatakan kan tidak ada bebas. kata-kata pengadilan. Bisa kita ulang rekamannya dan Pengadilan. Bapak bisa boleh kita silakan. lihat tadi. Karena kemungkinan saja alat bukti itu lemah. Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan sebagainya. Kan semua dinilai hakim. Keterangan saksi boleh diabaikan kalau hakim menyatakan tidak valid. Keterangan ahli diabaikan pada yang mengabaikan itu majelis. Karena persoalan kan kami takut pakai ini. Makanya kami menelusuri secara bersama-sama dengan ahli-ahli yang ada di desa. Bisa aja ini saya pulang. Makanya saya dengan Pak Mendagri, dengan jajaran Asmiso. Sehingga apa? Kami nggak boleh makan. Dari media tidak mungkin mengabarkan kabar hoax. Bapak mengajukan pada awal Januari 2021 lalu telah melakukan ataupun ini dari media bahwasanya Kajari awal Januari 2021 lalu telah melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan terkait dengan proyek pembangunan pengembangan pantai. Ini intelijen, penyelidikan intelijen. Betul, betul. Penyelidikan, tapi bukan pembawa bukti, penyelidikan intelijen. Betul berita ini. Beda dengan penyidikan. Ya, udah. Berarti betul. Kadang media melesetkan. Bapak Dia melesetkan. saya yang menanyakan betul atau Baji dia tidak? boleh. Saya melakukan penyelidikan Betul intelijen. atau tidak? Tunggu dulu. Pak, ini ada masih satu-satu. Saya menghargai Bapak. Ya, Bapak. Betul atau tidak? Yang betul apa? Pada awal Januari 2021 lalu telah melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan terkait kelanjutan proyek pembangunan pantai. Penyelidikan intelijen itu bukan mengumpul bukti, mencari peristiwa. Jadi kalau dia ketahui, lead kami itu bukan polisian. Karena nanti di penyidikan baru mengumpulkan barang bukti. Karena kewenangan penyitaan ada pada penyidikan. Pada penyelidikan hanya mencari peristiwa. Dan Jadi peristiwa. ya oke itu keterangan Bapak Ya. dan kawan-kawan wartawan juga ada. Penyelidikan baru. Oke, dan usai pengumpulan barang bukti dan keterangan, Kejari Luk Sumawe melayangkan surat kepada BPKP perwakilan Aceh pada akhir Januari 2021. Akhir Januari. Dan Bapak mengatakan pengembalian uang itu 21 Januari. Bapak baru melaporkan ini di akhir Januari 2021. Berarti permasalahan uang itu memang sudah dikembalikan baru Bapak laporkan. Iya. Berarti Bapak mempermainkan BPKP. Enggak lah. Oh, Nggak enggak. disidangkan. Ini logikanya. Logikanya gini, saya berbicara dengan Bapak ini. Saya berbicara dengan Bapak ini, Pak. Tolong kasih saya waktu. Logikanya Kita gini. harus berdebat. Bapak Saya jelasin. mengatakan tanggal 21 Januari uang Ini deh. hasil proyek fiktif itu yang tidak ada kerjanya, kita bilang. Jangan bilang ada kerja. Yang tidak ada kerjanya Jangan bilang ada di kerja. tahun 2020 itu tidak ada kerjanya. Itu pernyataan saya, Pak. Tanggal 21 uang itu dikembalikan. Dan penjelasan Bapak kepada media akhir Januari 2021 Bapak baru melaporkan itu kepada BPKP Provinsi Aceh. Jadi ini Saya menurati. bukan melapor, meminta audit investigasi. Oh, meminta. Audit investigasi. Ya, jadi Agar- kan orang ini belum bekerja. Cuman uang itu udah dikembalikan. Iya. Tapi ada tujuan. Saya minta audit investigasi. Ada maksudnya. Jadi gini Pak, Resmi.
Apanya bukan resmi? Ini aksi kita resmi, Bang. Bagaimana? Tanya Polres aksi kita resmi di mana? Pasal 28 bebas berpendapat ini. Ya, makanya tak mau transfer berapa selama Kejari. Ini kan lembaga. Ini baca Pak. Kepala Kejari Kota Lusmawe. Ini bukan Bapak, ini Pak Muslim. Warga Lusmawe bukan. Tapi itu dari lembaga. Salah, nggak ada kejaksaan negeri Kota Lusmawe. Mana ada nih kejaksaan negeri Kota Lusmawe? Kepala Kejari. Nah, Kejari. Coba kau baca di situ, ada nggak Kota Lusmawe? Kau baca di sini depan, ada nggak baca Kota Lusmawe? Tunggu dulu. Kejari tingkat mana? Ya, Pak, Kejari ini- itu tingkat mana? Kejari tingkat provinsi Bapak pahami dulu. Kau baca di situ, ada nggak Aduh, jangan terpenjara dengan konotasi Bapak. Udah, emang nggak paham apa-apa. Kota Udah. Lusmawe? Nggak ada di Kota Lusmawe. Polres tingkat mana, Pak? Polsek tingkat mana? Kayak gitu dia, Pak. Kejari itu kejaksaan negeri. Aduh. Kami minta stempel. Jadi kok nggak kota apa Kalau saya Lusmawe? minta stempel, Dusun. Itu Bapak tidak menghargai kami. saya ini harganya Kalau mana? nggak Ada pengaruh. demo saya terima. Ya. Saya tanda tangan, saya tanda tangan. Ya legalitasnya, Pak. Ini legalitas ini semua orang harus lihat. Paham, kami paham terkait ini. Kami administrasi publik, Pak. Oke, Bapak untuk memperkuat legalitas kami minta stempel. Cuma itu yang kami minta, Pak. Dah, selesai. Kita tarik masa secara kooperatif, kita mundur diri, selesai. Kita tunggu waktu. Kita beri solusi waktu. Udah, Pak, tinggal itu. Cuma hari kali ini Bapak beralibi kayak belum pakai oli, Pak. Jadi maksudnya, ayo Pak, kooperatif kita. Ya, saya stempel. Ah, Bila perlu kepala Tidak kali lama Pak. udah. Inilah Ini seorang Bapak ini dulu waktu mahasiswa seksi. Kejari, Ya. Oh ya, Seksi. keren lah. Jadi kita tunjukkan juga sikap seksi kita. Karena tadi sudah sampaikan rekan-rekan wartawan sudah dengar bahwa perkara ini pekerjaan visinya ada. Kemudian pengembalian uang negaranya bukan berarti persoalan pasal 4, tapi artinya apa? Setelah uang negara dikembalikan, visinya sudah menjadi catatan aset negara, sehingga sekarang negara dalam keadaan untung secara fisik. Secara fisik. Terutang nggak Pak? Nah, Akan dibayar lagi? kalau dia bayar lagi ini persoalan. Karena dulu saya menang perkara ketika kontrak itu dilaksanakan tidak sesuai dengan tender, real biaya yang dikeluarkan. Itu pengenalan perkara saya di Bengkalis. Nah inilah persoalannya ketika kita minta audit. Saya minta sebenarnya BPK itu melihat visi ini, tapi BPK tidak melihat visi. Karena apa? Karena katanya pekerjaannya tidak sesuai dengan aturan dari Presiden. Kalau visinya ada Pak, berarti ini kan mendahului Pak. Mendahului. Berarti niat untuk korupsinya juga ada Pak. Niat untuk mendapatkan pekerjaan dulu. Iya. Kalau seandainya harga visi itu sama dengan harganya tenderkan, kan tidak ada korupsi. Mendahului itu Pak, kan melanggar Pak. Tindak lanjut dari setelah kita menerima audit BPKB apa Pak? Saya berkonsultasi dengan Pak Kajati tentang apa yang harus kami lakukan terkait dengan dua persoalan ini. Persoalan ada fisik, persoalan ada uang sudah disetorsi. Kami belum mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena pengendali perkara di Aceh itu adalah Pak Kajati. Di proses hukumnya masih lanjut Pak ya? Ya, kami menunggu karena Pak Kajati di situ. Kami menunggu. Kalau petunjuk Pak Kajati bahwa perkara ini selanjutkan, saya lanjut, tidak ada masalah. Kami tidak ada persoalan, tidak ada beban. Tapi kalau Kajati kan mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu, mereka menyatakan ini perkara tidak bisa kita layak. Bila perlu saya akan berkoordinasi ke Jakarta. Ya. Supaya Pak. Berarti sejauh ini kita masih menunggu Petunjuk dari Kajati. dari Kajati tentang akan ada ekspos. Karena kemarin nggak jadi. Kita sudah. Depannya Pak. Iya, insya Allah. Belum ekspor berarti ya Pak? Belum, karena sebenarnya minggu ini karena kedatangan pengawasan kami harus gitu. Pak Jati Jadi nunggu ekspos saja Pak ya? ya, jadi pemahaman yang selama ini didengung ke media bahwa proyek ini fiktif berarti tidak ada pekerjaan sama sekali. Ternyata setelah hasil kami belum pernah menyampaikan ini ke media bahwa visi ada Januari Februari. Belum pernah kami sampaikan karena kami tidak mau berpolemik. Sebelumnya kami juga berpikirkan fiktif Pak. Tapi ternyata ada pekerjaannya. Tapi ini kan niat Pekerjaan melanggar. yang Namun di Perpres itu Ada masukan bahwa orang dari BPKB auditor BPK tidak melakukan melihat Tidak melihat visinya. tidak melakukan barang mereka datang ke sini. ya tidak melihat visi. BPKP tidak melihat visi. tapi ada turun Berarti kan itu ke lapangan. Iya, dia turun. audit investigasi. Dia hanya
saya juga paham SOP mereka. Sama Dia kan? hanya mengaudit berkas perkara, berkas kontrak-kontrak semua, ditanya ini ada nggak pekerjaan tidak. Nah, namun dia tidak ada secara fisik, sehingga tidak tercantum di BPKP itu ada fisik. Intinya kita nunggu putusan dari kejadian. Kami akan sampaikan. Belum menemukan itu karena kami proses penyelidikan, OPSIN namanya, operasi intelijen. Operasi intelijen itu adalah asumsi untuk menemukan peristiwa. Nah, kalau nanti aliran dana itu kalau memang perkara yang dinaikkan, kita penyelidikan baru kita punya kekuatan untuk melakukan penyitaan, untuk melakukan penangkapan, untuk melakukan penggeledahan sebagainya pada saat proses penyidikan. Pada proses OPSIN ini kita tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan penyitaan, untuk melakukan penggeledahan. Apakah kasus ini bisa mungkin Jangan berandai-andai, karena hukum itu tidak berandai. Mungkin Pak harapan Bapak untuk mahasiswa dan masyarakat ini Pak. Saya berharap mahasiswa itu dukung penerapan penegakan hukum yang normatif, yang formalitas, tidak dengan tekanan, tidak dengan ada yang mendukung di belakang, ada orang-orang tertentu yang menginginkan kita demo dan sebagainya. Kalau demo normatif, alhamdulillah. Jangan ada kepentingan di demo itu. Kalau media pun menyampaikan pemberitaan, jangan ada kepentingan di pemberitaan, tapi normatif penegakan hukum. Ada kepentingan Pak, kepentingan publik juga. Ya, kalau kepentingan publik boleh, tapi ada kepentingan politik di belakang itu, ya, saya berharap tidak ada. Oke. bisa dijelaskan sedikit lagi tadi pekerjaan rumah? Ya, iya. Melanggar. Pekerjaan dilaksanakan dulu itu melanggar. Kemudian ditenderkan melanggar. Semuanya proses hukumnya melanggar. Nah, ini kan persoalan penilaian. Pelanggar ini korupsi apa tidak? Artinya akan ada persoalan yang akan diambil ke depan nih Pak ya? Nah, bisa saja ada beberapa tindakan hukum. Apakah tindakan hukum perdata? Apakah tindakan hukum tata negara? Apakah tindakan hukum PP 53 terhadap pegawai yang melanggar proses? Karena Perpres, pelanggaran Perpres itu tidak ada sanksinya. Tetap ada sanksi Pak ya. Pelanggaran Perpres itu tidak ada sanksi secara pidana. Perpres tidak menyebutkan apabila Anda tidak melakukan tender maka Anda dipidana. Anda ada. Berarti dari pelanggaran ini dari unsur apa? Unsur mana? Perpres enggak. Nah, dibuka Perpres semua. Perpres itu tidak menyebutkan ada sanksi pidana terhadap Perpresnya. Sudah mengerti Pak. Kalau undang-undang, kalau undang boleh ada sanksi. Kan kita lagi mengkaitkan pelanggaran Perpres ini terhadap undang-undang korupsi. Ini pelanggaran undang-undang korupsi atau tidak? Ini tidak serta merta bahwa pelanggaran Perpres itu adalah korupsi. Tapi pintu masuknya ada. Semua ya media. Undang-undang misalnya menyebutkan ketika setelah diaudit dikembalikan uang negara ada nggak korupsi? Tidak di sini. Kerugian negara. Nah, itu undang-undang menyebutkan pengembalian kerugian negara setelah diaudit itu aja dihentikan perkaranya. Ini sebelum diaudit. Sebenarnya kami menginginkan ketika itu kita lihat visinya sesuai dengan spek atau tidak. Pak, bertolak belakang dengan hasil BPKP? Tidak bertolak belakang. Kita seiring saja. BPKP itu kita analisa apakah kerugian yang dimaksud BPKP itu kan persoalan penentuan tindak pidananya ada pada kejaksaan. Dia hanya menyebutkan ini kerugian kalau dibayar. Oke. Nanti Pak, untuk yang tersangka itu enggak. Kita kan baru opsi. Ya. Baru menunggu putusan. Ya. Opsin itu kalau pimpinan menyatakan ini kita naikkan ketika penyidikan baru kita sidik pro justisia. Kita kumpulkan, kita sita dan sebagainya. Kami belum menyiapkan apa-apa, kita baru meminta keterangan. Oke. Jadi sebenarnya saya yakin media tidak selama ini nggak tahu ada visi. Fiktif murni. Kalau fiktif murni, saya pernah meremata itu. Kalau nggak ke lapangan nggak tahu Pak. Hah? Kalau nggak ke lapangan nggak tahu. Kalau itu fiktif murni, saya meremata nggak perlu saya minta audit. Meremata aja nih, perkara selesai sudah. Karena memang tidak ada pekerjaan. Awalnya memang saya sangka seperti itu. Sama Pak. Kami menyangka seperti itu juga. Ada asumsi di tengah masyarakat Pak. Kalau begitu berarti mudah saja kita kerjakan pelanggaran pada Tidak boleh. Kalau terjadi pelanggaran Perpres itu, maka ada sanksi. Apabila seperti itu, sanksinya apa? Sanksi PP. Tidak boleh dibayarkan ada untung. Mana orang mau kerja? Kalau Perpres dilanggar dalam masyarakat kontrak, tidak boleh ada untung. Loh, kalau biayanya 10 juta ya berdua 10 juta saja. Beli bahan saja. Kontraktor tidak akan dapat untung, maka semua orang tidak akan mau mengerjakan. Nah, itu kejadian ketika saya penyidik di Kejaksaan Negeri Bengkalis. Ketika itu ada proyek seperti ini. Kemudian saya minta audit BPKP. BPKP menyebutkan tidak boleh ada pembayaran untung.
Yang boleh ada hanya pembayaran fisik. Nah, untungnya itulah yang menjadikan kerugian negara yang dijadikan korupsi. Terakhir Pak, apakah penyelidikan ke depan ini termasuk dinas terkait misalnya DPR? Nah, kalau seandainya ini lanjut, kita semuanya kita periksa, kontraktornya semuanya kita periksa. Iya, karena dia yang bertanggung jawab. Semuanya yang terkait, semua yang terkait. Ketika kontrak ditandatangani kan kades yang lama, kemudian pembayaran kades baru. Bahkan bisa ditetapkan tersangka, Pak. Kalau memang pelaku tidak pidana ya tersangka, tidak ada yang dilindungi. Saya bersumpah tidak akan melindungi Itu orang kalau dilanjut, Pak. Kalau lanjut, bisa saja. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sebelumnya tuntutan kami bahwasanya kami dari perwakilan mahasiswa untuk bagaimana menindaklanjuti hasil dari dugaan proyek fiktif yang berada di Sunda Meraksa, yang mana hasilnya dan kabarnya kita telah dengar bahwasanya BPKP perwakilan Aceh telah menemukan hasil audit dengan kerugian uang negara senilai 4,3 miliar. Maka dari itu, hal itu telah tercela dan itu seharusnya tidak dilakukan oleh mereka. Dan di mana seharusnya pengawasan dari pihak pemerintahan dan pihak perwakilan rakyat Kota Lok Sumawe. Dan juga sampai saat ini yang kami sayangkan, siapa dalangnya dan siapa wayangnya belum ada di sini. Kami hanya meminta di sini dengan hasil tuntutan. Yang pertama, meminta Kejari Kota Lok Sumawe untuk menindaklanjuti kasus proyek fiktif Sunda Meraksa. Dan yang kedua, meminta Kejari Kota Lok Sumawe untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait ataupun yang bermain di dalamnya. Yang ketiga, meminta kepada Kejari Kota Lok Sumawe untuk segera melakukan penetapan tersangka karena bukti-bukti yang telah diberikan. Jika memang Kejari tidak bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya dan telah diamanatkan kepada dia, harus sebagaimana menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa ada memandang dia itu atasan atau memiliki wewenang. Maka dari itu, jika Kejari tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan dugaan korupsi ini, maka kami meminta Kejati Aceh agar mengambil alih kasus dugaan korupsi terkait Sunda Meraksa ini. Dan juga kami meminta kepada pihak yang berwenang untuk mencopot dan mengganti Kepala Kejari Kota Lok Sumawe ini. Sekian kami dari perwakilan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.